Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Grace. Di sini kakak akan membacakan buku cerita yang berjudul Belajar Toleransi Bersama Putri Kecil. Ditulis oleh Tony Rose dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Buku ini memiliki seri, yaitu seri pendidikan karakter. Kakak akan bacakan ya untuk kalian. Nah, ini merupakan buku Putri Kecil. Har! Teriak Putri Kecil. Aku bajak laut. Gambar laut yang baru dia buat memberi ide pada Putri Kecil. Dia mengambil payung untuk dijadikan pedang, lalu memasang topi pesta bekas ke mulut boneka beruangnya. "Kamu burung beo yang baik, Gilbert," kata Putri Kecil sambil tersenyum. Putri Kecil memeriksa kembali gambarnya untuk melihat apa yang kurang. "Aku perlu topi bajak laut." Ini Putri Kecil sedang keluar dari jendela istana untuk melihat keadaan di luar istana. "Semuanya berkumpul!" Terdengar teriakan dari luar. Putri Kecil melihat Pak Laksamana berdiri di bawah. Topinya sangat mirip topi bajak laut. Pak Laksamana tidak mau meminjamkan topinya. "Bajak laut sangat nakal," katanya sambil cemberut. "Mereka tidak menuruti perintah." Putri Kecil berpikir sebentar, lalu tersenyum manis. "Aku janji tidak akan jadi bajak laut yang nakal." Pak Laksamana akhirnya memberikan topi kesayangannya untuk dipakai Putri Kecil. "Ini topi paling bagus di angkatan laut," katanya. "Jangan sampai hilang ya." Terima kasih," teriak Putri Kecil dengan gembira. Putri Kecil berlari di taman istana. Kalau mau jadi bajak laut sejati, dia harus bermain sejauh mungkin dari kolam. "Shh," bisiknya. "Aku akan jadi bajak laut nakal." La 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 la, senandung ibu pelayan sambil menjemur baju kerajaan Putri Kecil. Putri Kecil tertawa nakal, bersembunyi di belakang pohon. Saat ibu pelayan berbalik, sang putri memasukkan katak ke dalam keranjang cucian. Sudah saatnya bajak laut beraksi. Ibu pelayan mengambil kaos kaki di keranjang. "Ini katak," jeritnya. "Tuan Putri!" Tapi Putri Kecil yang nakal itu sudah kabur. Berikutnya, ini adalah gambar koki yang sedang menaruh krim ke dalam kue. Berikutnya, Putri Kecil akan mengganggu Pak Koki. Dia mengendap-endap ke dapur lalu berteriak, "Bah!" Pak Koki kaget. Krim yang sedang dia masukkan ke kue langsung tumpah. Tidak ada satu orang pun yang tidak
diganggu oleh putri kecil. Putri kecil dan burung beonya menyebar mainan tentara Pak Jenderal di lantai lorong. Tapi sang putri tidak merasa bersalah. Dia kan bajak laut. Ini sang putri sedang bermain di halaman istananya. Saat ditemani oleh 2 orang kelincinya. 2 ekor kelincinya ya. Saat bermain pedang di halaman, putri kecil menemukan sekop. "Aku akan menggali harta karun," teriak putri kecil. Sang putri mengintip ke lubang yang telah dia gali. Di sana tidak ada harta karun, yang ada cuma cacing. "Tentu saja," teriaknya bersemangat. "Bajak laut tidak menggali harta karun, mereka mencurinya." Dia berkeliling istana untuk mencari harta karun. Pak Jenderal sedang menceritakan kenakalan putri kecil pada Pak Laksamana. Ketika sang putri mendekat, "Aku datang untuk mencuri harta karun kalian," teriak putri kecil. Pak Laksamana langsung bersembunyi di balik semak-semak. "Di sini tidak ada harta karun," jawabnya. "Maaf, aku sedang sibuk." Putri kecil cemberut. "Aku tidak bisa jadi bajak laut sejati kalau tidak punya harta karun." "Tuan Putri, waktunya makan siang," panggil ibu pelayan. "Tapi aku lagi mencari harta karun," jawab sang putri kecil. "Pokoknya kamu harus kembali ke istana sekarang." Sambil marah-marah, putri kecil mengayuh sepedanya kembali. Bajak laut sejati tidak mematuhi perintah. Pak Laksamana dan Pak Jenderal baru berani keluar setelah si bajak laut kecil kembali ke istana. Ini Pak bajak laut, Pak Laksamana dan Pak Jenderal keluar dari semak-semak persembunyiannya. Teriak putri kecil saat memasuki ruang makan. "Halo sayang," sapa sang raja. "Cuci tangan dulu sebelum makan ya," kata sang ratu. Putri kecil menggeleng dan langsung duduk. Bajak laut nakal, mereka tidak mau cuci tangan. Mereka juga mau makanan bajak laut. Raja dan ratu saling memandang, lalu menoleh ke Pak Koki. "Ini dia," teriak Pak Koki dengan bangga. "Makanan kesukaan bajak laut." Putri kecil kaget. "Semur ikan dingin," kata sang ratu. Pak Koki kembali dengan 2 piring sosis dan bubur kentang yang lezat. "Enak," kata sang raja sambil makan. Putri kecil cemberut. "Aku tidak suka makanan bajak laut." Setelah makan siang, ibu pelayan mengajak putri kecil bermain bajak laut. "Ayo berlayar kawan." Putri kecil tersenyum dan mengangguk. "Tapi sebelumnya kapal kita harus dicuci," kata ibu pelayan. "Menggosok lantai istana tidak asyik. Memangnya ini pekerjaan bajak laut?" tanya putri kecil. "Tentu," teriak ibu pelayan. Terutama yang nakal."
Setelah itu, putri kecil langsung kabur ke kebun. "Ayo, kita cari harta karun terpendam," kata Pak tukang kebun. Tapi setelah 10 menit, putri kecil berhenti menggali. "Ini bukan harta karun, tapi kentang." "Kentang adalah harta karunku," kata Pak tukang kebun sambil tersenyum. "Tinggal 4 gerobak lagi, kawan." Putri kecil meninggalkan sekopnya. "Tidak mau, aku capek." Lalu putri kecil ini sedang duduk di belakang pohon sambil merenung. "Aku tidak suka jadi bajak laut," kelus putri kecil. Dia melepaskan topi Pak Laksamana dan penutup matanya. "Makanan bajak laut tidak enak dan mereka harus kerja keras. Payah. Penutup matanya juga bikin gatal." Yang paling parah, bajak laut nakal tidak punya teman bermain. Lalu putri kecil mencari Pak Laksamana dan Pak Jenderal. Putri kecil mengembalikan topi Pak Laksamana ke kolam. "Aku tidak mau jadi bajak laut lagi," bisik sang putri. "Maaf kalau aku terlalu nakal." Pak Laksamana tertawa sambil memakai topinya kembali. "Aku senang kamu kembali, Tuan Putri," kata Pak Jenderal. "Jadi sekarang kamu mau main apa?" tanya Pak Laksamana. Putri kecil menepuk tangannya. "Aku mau main." "Main apa ya kira-kira?" "Monster laut nakal." Ternyata putri kecil ingin menjadi monster laut yang nakal. Sekian cerita dari Belajar Toleransi bersama Putri Kecil. Adik-adik bisa mengambil pesan dari cerita ini ya. Kita harus belajar bertoleransi kepada semua orang, baik yang lebih muda, baik kepada sesama, dan baik kepada orang yang lebih tua dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Dah, sampai jumpa.